Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Grup Share akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait penerapan Light Gradient Boosting Machine pada klasifikasi Indeks Standar Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta. Adapun bahasan dalam presentasi kami, yang pertama kami akan membahas fenomena dan urgensi pada topik yang kami angkat. Yang kedua, kami akan membahas terkait variabel serta datasetnya. Yang ketiga, kami akan membahas metode machine learning yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya kami akan membahas hasil dan interpretasinya. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai rekomendasi pemanfaatan dari prediksi yang dalam penelitian ini. Baik, langsung saja kami masuk ke latar belakangnya. Pencemaran udara merupakan salah satu isu global yang dampaknya langsung ke kesehatan masyarakat. Di provinsi yang padat seperti DKI Jakarta, kualitas udara cenderung kian menurun. Adapun faktornya, yang pertama adalah meningkatnya aktivitas industri, dan yang kedua adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor. Kondisi ini resikonya cukup serius, seperti gangguan pada pernafasan, gangguan kardiovaskular, serta gangguan kesehatan lainnya. Maka dari itu, kami membutuhkan sistem pemantauan dini untuk memantau kualitas udara harian. ISPU merupakan indikator resmi yang digunakan pemerintah. Namun, karena banyaknya dan kompleksnya data, kami memerlukan bantuan dari machine learning. Ini yang menjadi urgensi dari topik yang kami angkat. Selanjutnya kami akan membahas terkait dataset serta variabelnya. Untuk sumber datanya, kami mengambil dari portal Satu Data Jakarta yang menyediakan data Indeks Standar Pencemaran Udara yang diambil di setiap stasiun pemantauan kualitas udara atau SPKU yang tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Adapun jumlah observasinya yaitu ada 3.196 data sebelum pre-processing. Setelah dilakukan pre-processing data, meninggalkan 3.177 observasi. Baik, selanjutnya untuk variabel. Yang pertama saya akan membahas mengenai variabel prediktor atau variabel X. Di sini digunakan 6 parameter polutan. Yang pertama yaitu PM10, yang kedua adalah PM2,5, yang ketiga adalah sulfur dioksida, kemudian selanjutnya adalah karbon monoksida, ozon, dan yang terakhir adalah nitrogen dioksida. Kemudian untuk variabel responnya atau variabel Y-nya digunakan kategori ISPU yang terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah baik, kemudian selanjutnya adalah sedang, kemudian selanjutnya adalah kurang sehat, dan yang terakhir adalah sangat tidak sehat. Baik, masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan pre-processing data. Adapun dalam pre-processing data ini terbagi beberapa tahapan. Adapun tahapan pertama yang kami kami lakukan adalah menangani missing value atau data yang hilang. Penanganan ini dilakukan dengan cara imputasi median di setiap stasiun. Kemudian selanjutnya kami melakukan encoding variabel Y dengan ordinal encoding dari 0 sampai 3. Kemudian selanjutnya kami melakukan splitting data menggunakan stratified sampling dengan proporsi 80% training dan 20% testing. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekonsistenan proporsi data agar setiap kelas terambil untuk masing-masing training dan split. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari Light Gradient Boosting itu sendiri. Metode Light Gradient Boosting dikembangkan oleh Microsoft yang memberikan kemampuan yang efisien dari algoritma Gradient Boosting yang lain. Light Gradient Boosting merupakan salah satu metode dalam Gradient Boosting Decision Tree atau GBDT yang baru yang mampu menangani big data dan sejumlah fitur yang besar. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi komputasi sehingga masalah prediksi dengan big data dapat diselesaikan dengan efisien. Light Gradient Boosting tentu saja memiliki kelebihan dari metode GBDT lainnya, terutama kecepatan pelatihan yang lebih cepat, efisiensi yang lebih tinggi, penggunaan memori lebih rendah, dan tingkat akurasi lebih baik dengan kemampuan dalam menangani data dengan skala yang besar. Light Gradient Boosting juga memiliki fitur auto-tuning untuk menangani ketidakseimbangan data yang penting untuk distribusi target yang tidak merata. Dengan efisiensinya, Light Gradient Boosting menjadi alternatif yang ringan dan efektif terutama pada dataset dengan dimensi yang relatif kecil. Cara kerja dari Light Gradient Boosting itu sendiri tentu saja membangun model secara bertahap melalui rangkaian pohon keputusan yang terus memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya.
Berbeda dengan metode boosting lainnya seperti SG Boost pada digambar yang menumbuhkan pohon secara level wise seimbang dari kiri dan kanan, light gradient boosting menggunakan strategi leaf wise, yaitu hanya menambahkan percabangan pada leaf atau daun yang memberikan penurunan loss yang paling besar. Loss di sini adalah nilai fungsi kerugian yang mengukur seberapa besar dari kesalahan suatu model. Pada awal proses, light gradient boosting membentuk pohon kecil untuk menghasilkan prediksi awal. Setelah itu, algoritma melihat pohon tersebut dan menghitung bagian mana atau leaf atau daun mana yang paling potensial mengurangi error jika dilakukan pemisahan. Pohon kemudian diperluas hanya pada leaf tersebut, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak simetris tetapi sangat efisien dalam menurunkan kesalahan. Selanjutnya, proses ini berlangsung secara iteratif di mana setiap pohon yang baru ditambahkan berfungsi memperbaiki sisa error atau residual dari model sebelumnya. Strategi Leaf-Wise ini membuat light gradient boosting lebih cepat dan mampu mencapai akurasi lebih tinggi pada dataset yang berdimensi lebih besar atau tinggi. Namun, karena pohon dapat tumbuh sangat dalam dan pada cabang tertentu saja, light gradient boosting ini memiliki potensi overfitting sehingga parameter seperti batas kedalaman pohon tetap perlu dikontrol. Selanjutnya, untuk model light gradient boosting terkhusus pada klasifikasi multiclass bisa dilihat dari persamaan berikut. Dengan keterangan Y atau PI adalah label hasil prediksi untuk data KI, K merupakan jumlah kelas dalam klasifikasi, M adalah jumlah iterasi boosting atau jumlah pohon dalam ensemble, FXY adalah skor output dari pohon ke M untuk kelas ke K ketika memproses data ke XI, dan ada total skor untuk kelas ke K dihitung dengan menjumlahkan semua skor dari seluruh pohon yang memprediksi kelas tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk di bagian hasil dan interpretasi. Coba kita simak bagaimana statistik deskriptif dari data yang kita analisis. Berdasarkan bar chart, distribusinya sangat tidak seimbang. Kategori sedang mendominasi hampir seluruh data, menunjukkan bahwa kualitas udara paling sering berada di level menengah. Ketidakseimbangan ini, atau disebut dengan class imbalance, penting untuk kita perhatikan agar prediksi model tidak bias hanya ke kategori yang mayoritas. Kita juga harus melihat bagaimana sebaran nilai dari setiap polutan yang kita gunakan. Dari box plot ini, terlihat bahwa PM2.5 dan PM10 memiliki rentang yang sangat lebar, menandakan bahwa variasi konsentrasi yang cukup tinggi di udara. Beberapa polutan seperti NO2, NO3 bahkan memiliki nilai yang ekstrim atau outlier, yang mengindikasikan adanya periode peningkatan konsentrasi yang signifikan. Selanjutnya, untuk masuk di tahap analisis, data total kita dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Pembagian ini dilakukan menggunakan stratified sampling untuk memastikan bahwa proporsi masing-masing kategori indeks standar pencemaran udara tetap konsisten sehingga evaluasi model lebih akurat dan tidak bias. Model Light GBM, kita bekerja berdasarkan gabungan banyak pohon keputusan. Di sini, kita menggunakan 113 pohon. Setiap pohon ini memiliki struktur leaves yang menangkap pola non-linear dari variabel polutan. Model ini menggunakan mekanisme early stopping dan menggabungkan output dari seluruh pohon untuk menghasilkan probabilitas pada 4 kategori indeks standar pencemaran udara dan memilih kelas dengan nilai tertinggi sebagai prediksi akhir. Selanjutnya, inilah resep rahasia atau parameter yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara akurasi dan pencegahan overfitting. Di sini digunakan learning rate yang kecil yaitu 0,05 dan jumlah leaves yang moderat yaitu 31 serta menggunakan feature fraction dan bagging fraction untuk membantu model tetap stabil. Pengaturan yang tepat ini membawa kita pada hasil yang luar biasa. Mari kita lihat buktinya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa performa yang sangat baik daripada model. Akurasi model mencapai 98,26%. Nilai kappa mencapai angka 0,95 yang menandakan kesesuaian prediksi yang sangat kuat dan minim bias. Nilai presisi dan recall dan juga nilai advance score untuk setiap kelas yaitu kelas baik, sedang, dan tidak sehat, semuanya menunjukkan angka yang tinggi, menunjukkan bahwa model mampu mengenali baik kelas mayoritas maupun minoritas secara konsisten. Dan secara keseluruhan, model ini dapat dikatakan efektif dan juga andal. Untuk melihat detail keputusannya, kita lihat confusion matrix berikut. Angka di diagonal menunjukkan data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, yang terlihat sangat mendominasi. Memang ada sedikit kesalahan klasifikasi, terutama dari kelas 0 dengan kategori baik dan kelas 2 dengan kategori tidak sehat yang cenderung diprediksi sebagai kelas 1 atau kategori sedang. Ini mengindikasikan sedikit bias terhadap kelas mayoritas. Namun, secara keseluruhan, performa model klasifikasinya tetap dikatakan kuat. Selain performa, kita juga dapat menganalisis faktor apa yang paling berpengaruh dalam menentukan kategori indeks dalam pencemaran udara. Berdasarkan grafik ini, terlihat jelas bahwa PM2.5 menjadi variabel paling berpengaruh dengan nilai gain tertinggi dalam menurunkan error model. Disusul oleh variabel PM10 di urutan berikutnya. Sementara polutan gas lain seperti SO2, NO2, dan O3 berperan lebih kecil namun tetap mendukung akurasi model. Temuan ini menunjukkan bahwa model berhasil menyoroti polutan utama yang memengaruhi kualitas udara di DKI Jakarta.
Nah, selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, di mana metode Light GBM terbukti sangat efektif dalam memprediksi kategori indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta dengan akurasi sebesar 98,26% dan nilai kappa 0,95. Model mampu mengklasifikasikan kategori baik, sedang, dan tidak sehat dengan konsisten meskipun data mengalami imbalance. Hasil analisis menegaskan bahwa PM2.5 adalah faktor utama dan disusul dengan PM1.10 dalam pembentukan kategori indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta. Sehingga secara keseluruhan, model Light GBM ini akurat dan informatif sehingga berpotensi mendukung sistem pemantauan kualitas udara dan pengambilan keputusan di bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi pemanfaatan prediksi. Yang pertama, pemanfaatan secara teknisnya, yang mana itu implementasi sistem peringatan dini atau early warning system berbasis IoT. Nah, mengingat performa dari model Light GBM itu memiliki akurasi yang sangat tinggi dan begitupun juga untuk nilai kapanya, maka model ini sangat layak diintegrasikan ke dalam infrastruktur Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, yang kedua untuk implikasi kebijakan, yang mana itu dapat kebijakan pengendalian polusi berbasis data atau data driven policy. Nah, analisis feature importance atau gain dalam penelitian ini mengungkap fakta krusial bahwa PM2,5 adalah variabel paling dominan dalam penentuan kategori ISPU. Nah, dengan kontribusi yang jauh melampaui polutan lain seperti CO atau ozon, temuan ini merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan regulasi ketat terhadap sumber penghasil partikel halus, seperti pembatasan emisi kendaraan bermotor tua dan pengawasan cerobong industri. Yang ketiga, untuk manfaat operasional dan kesehatan, yaitu sebagai efisiensi pemeliharaan sensor dan mitigasi kesehatan masyarakat. Nah, dari sisi operasional, temuan bahwa PM2,5 dan PM10 menempati peringkat teratas dalam feature importance dapat digunakan untuk mengefisiensikan anggaran di mana prioritas kalibrasi harus difokuskan pada sensor partikulat demi menjaga validitas prediksi model. Nah, sementara di sektor kesehatan, kemampuan model itu memprediksi kelas tidak sehat dengan tepat dapat menjadi acuan bagi dinas kesehatan untuk menyiagakan logistik penanganan ISPA. Terakhir, yang keempat yaitu rekomendasi pengembangan, mana strategi pengembangan model untuk ketahanan jangka panjang. Nah, meskipun akurasi model sangat tinggi, evaluasi distribusi data menunjukkan bahwa kategori sangat tidak sehat itu hanya muncul satu kali dalam dataset observasi. Nah, hal ini menyebabkan model itu belum teruji secara maksimal untuk kondisi bencana polusi ekstrim. Nah, oleh karena itu, rekomendasi teknis untuk pengembangan selanjutnya adalah menerapkan teknik data augmentation seperti SMOT atau menggabungkan data historis dari periode kebakaran hutan tahun-tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, jadi metode Light GBM terbukti sangat efektif dalam memprediksi kategori ISPU di DKI Jakarta. Ditunjukkan oleh akurasi tinggi, itu sampai 98,26%. Dan nilai kapanya juga yang kuat, yang mana sampai 0,95. Nah, model ini mampu mengklasifikasikan kategori baik, sedang, dan tidak sehat dengan konsisten. Meskipun data tidak seimbang, hasil feature importance menegaskan bahwa PM2,5 adalah faktor utama dalam pembentukan kategori ISPU, disusul PM10 dan polutan gas lainnya. Secara keseluruhan, Light GBM memberikan hasil yang akurat dan informatif, sehingga berpotensi mendukung sistem pemantauan kualitas udara dan pengambilan keputusan di bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.